Jadi yang dibutuhkan yang pertama adalah laptop, lalu ada kabel USB, lalu ada PLC Omron CP1H, lalu ada kompresor, lalu ada filter dan lubrikator, dan kita membutuhkan silinder kerja tunggal 2 buah, lalu ada 3/2 menggunakan solenoid 2 buah, dan ada distributor. Oke, yang pertama kita membuka aplikasi CX Programmer. Untuk tugas yang pertama kita menggunakan membuat rangkaian proteksi. Di sini kita menggunakan PLC CP1H dengan menggunakan USB. Oke, untuk yang pertama kita membutuhkan kontak normally open dengan input 0,06, lalu kita beri NC 0,07 dengan coil 100/00. Yang kedua kita membutuhkan normally open dari 0,07, lalu normally close dari 0,06. Untuk outputnya yang ini kita ngasih ke 100.03 dikarenakan di modul PLC itu biar kita enak lihatnya di outputnya tidak berantakan, ada jarak. Oke, di sini mengapa kita membutuhkan NC di sini sesuai dengan namanya sebagai proteksi. Jadi jika ini dinyalakan, ini akan aktif, dan ketika ini dinyalakan tidak bisa dikarenakan memiliki NC dari sini. Ketika ini on, ini menjadi open. Yang semula ada di close menjadi open. Oke, supaya lebih jelas kita simulasikan ya. Untuk yang pertama, untuk mengecek rangkaiannya ini ada error atau tidak, kita melakukan compile dulu. Alt F7 juga bisa untuk lebih cepatnya. Oh, mohon maaf, Ctrl F7. Oke, di sini terlihat 0 error. Lalu kita compile work online simulatornya. Ini untuk kondisi sebelum dikirim ke PLC ya. Jadi kita mensimulasikan sebelum dikirim ke PLC. Oke, di sini pakai 0,06. Ketika inputnya ini kita beri logika 1, maka akan lampu coil di sini akan menyala. Kita matikan. Di sini kita kasih 1, logika 1 kita set nyala. Oke, berarti berjalan lancar. Untuk proteksinya yang saya jelaskan sebelumnya itu seperti ini. Jika ini dikasih logika 1 akan menyala, dan ketika coil, untuk menyalakan coil ini kan kita harus mengaktifkan input 0,07. Nah, ini kita aktifkan. Nah, ini untuk coilnya yang 100 mati, yang 103 mati, dikarenakan di sini kan ketika kita tekan kan di sini kalau kondisinya kan di sini normally close. Nah, ketika ini dinyalakan kan ada arus yang masuk tuh. Nah, di sini tuh di kondisinya menjadi normally open, yang sebelumnya menjadi normally close. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita coba yang ini ya. Kita kita set. Nah, ini yang nyala ini. Terus ketika ingin menyalakan ini ya kita harus matikan ini. Kalau yang ini kita nyalakan, nah sama. Karena kan yang awalnya ini menjadi normally close menjadi normally open dikarenakan ini aktif. Oke, kita matikan. Nah, untuk cara mengirim ke PLC kita itu menekan work online. Yes. Nah, kenapa di sini terlihat tulisan begini? Soalnya kita belum menghubungkan ke CP1H. Kalau sudah kita hubungkan, pasti ada transfer program ke PLC. Itu dengan cara kita ke toolbar PLC, lalu kita transfer to PLC.
untuk pentransfernya kita lihat untuk simulasinya juga kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini kita menggunakan rangkaian proteksi pada praktikum yang ini. Jadi di sini kita simulasikan dahulu sebelum kita transfer ke PLC. Kita compile dulu. Oke, di sini sistem kerjanya yaitu ketika kontak 6 dinyalakan, maka di sini akan nyala di coilnya 100, titik 00 akan menyala, tapi ketika ini kontak 7 dinyalakan tidak bisa nyala. Nah, kenapa? Karena di sini ada penguncinya dari kontak 0,06, kontak 06. Begitu sebaliknya jika kita sebelum itu kita matikan dulu. Oke, untuk kontak yang satunya kita nyalakan. Nah di sini kita nyalakan itu bakal tak bisa. Nah, oke, setelah itu kita transfer ke PLC ya. Kita compile dulu. Di sini ada tulisan 0 error, berarti di sini kita aman untuk mengirimkan ke PLC. Untuk ngirim ke PLC kita work online terlebih dahulu. Ya, sebelum itu kalau mau menyambungkan PLC ke laptop, kita ada beberapa pilihan, tapi di sini kita menggunakan kabel USB yang di sini CP1H Omron CP1. Nah, sebelumnya itu di program kita menggunakan CP1H yang telah diatur sebelumnya. Oke, ini tadi sudah kita transfer ke PLC. Oke, di sini kita input menggunakan kontak 6. Nah, satunya kontak 7. Silinder yang satunya akan maju. Nah, untuk yang problem yang tadi, ketika satu ditekan, satunya ditekan, akan tidak bisa nyala yang silinder satunya. Karena tadi sudah terkunci oleh kontak yang 06. Begitu sebaliknya, ketika ini ditekan, silinder yang kanan, yang kiri tidak akan bisa nyala. Oke, untuk yang kedua kita rangkaian generator pulsa. Nah, di sini itu digunakan untuk menghasilkan pulsa sesaat atau trigger sesuai dengan pengaturan waktu yang telah diatur. Nah, di sini untuk rangkaian generator pulsa itu kita di sini menggunakan timer 2 buah untuk mengaktifkan masing-masing timer untuk mengaktifkan sebuah coil 100 dan 101. Di sini saya membuka CX Programmer terlebih dahulu. Kita open file yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini sama seperti modul, kita menggunakan input 0,06, 0,5 open dan normally close, 0,07 menggunakan timer dengan komen T100 untuk memudahkan kita program. Yang di ladder 2 kita menggunakan input 0,07 untuk sebagai normally open dan normally close nya 0,06 dan menggunakan timer dengan komen 101 di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kita sama seperti sebelumnya yang sebagai proteksi. Jadi ketika ini hidup, di sini menjadi open, maka di sini tidak bisa diaktifkan, dan ketika ini aktif, ini juga menjadi open. Oke, tidak panjang lebar kita simulasikan. Ini simulasi sebelum kita transfer ke PLC. Nah, di sini tuh sudah include sama
compile-nya. Di sini terlihat 0 error, 0 warning. Di rangkaian ini sudah bisa diaplikasikan. Nah, di sini kita sebelum itu di sini kita menggunakan maaf ya, saya ulangi. Di sini kita menggunakan waktu 5 detik. Karena di sini hitungannya milisecond, jadi kita pakai 50 milisecond. Untuk yang timer kedua menggunakan 5 milisecond juga. Oke, kita ya compile lagi. Work ulang simulator. Oke, kita aktifkan. Kita kasih set 1. Di sini terlihat berjalan ya selama 5 detik. Di sini akan menyala dan koilnya akan hidup. Kita matikan. Di sini untuk koilnya langsung mati karena tidak ada timer yang aktif di sini, dan saklarnya akan juga mati. Nah, untuk yang saklar 2 atau push button kita beri set 1, maka di sini juga berjalan selama 5 detik dan koil 100.03 akan menyala. Nah, apa yang dimaksud tadi dengan pulsa itu kan kita di sini menggunakan timer untuk pengaturan waktu yang telah diatur untuk menghasilkan pulsa sesaat atau trigger. Oke, cara kerjanya seperti itu, dan juga kita menggunakan proteksi. Jadi ketika ini dinyalakan dan ini juga dinyalakan, maka akan otomatis untuk kedua koil tidak akan hidup dikarenakan dari input 0,6 mempunyai normally close di sini sebagai proteksi untuk menghindari kerja dari kedua lampu ini, karena kita menggunakan di pneumatik menggunakan masing-masing di koil ini menggunakan satu silinder, di sini menggunakan silinder juga, jadi untuk menghindari kerja bareng-bareng. Jadi ketika ini dimatikan baru bisa aktif. Nah, jalan selama 5 detik. Oke, kita matikan. Maaf, ini terus untuk ini kita set 1. Ini kita set 1 pasti mati juga dikarenakan di sini memiliki proteksi dari input 0,06. Oke, lalu ketika rangkaian ini telah disimulasikan dan berjalan dengan lancar, sama seperti yang proteksi tadi itu kan telah dikompil, sudah selesai semua, sudah benar, kita work online, kita menggunakan CP1H, yes, dan di sini kondisinya belum kita tancapkan, atau kita belum hubungkan ke PLC-nya. Oke, jadi ketika sudah selesai, ada di video selanjutnya ketika dari program ini ditransfer ke PLC. Jadi ketika kita ingin mentransfer dengan cara ke toolbar, klik PLC, transfer ke PLC. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, jadi pada rangkaian kali ini kita akan membahas tentang generator pulsa. Yang dimana kan sebelumnya kita setelah membahas tentang proteksi pulsa. Yang dimana ketika kita misalnya menekan channel 6 ini dan juga secara bersamaan channel 7 ditekan, maka channel yang terlebih dahulu ditekan akan bereaksi. Nah, sedangkan yang channel sebelumnya, yang kedua itu tidak akan bereaksi. Kenapa? Karena tertahan. Oleh karena itu fungsi dari proteksi tersebut. Nah, sedangkan pada generator pulsa ini menggunakan timer, yang dimana ketika misal kita tekan channel 6 ini, dia kan ada hitungan timernya dari 5 detik. Setelah selesai 5 detik, maka dari silinder tersebut akan mendorong maju ke depan. Nah, sama seperti dengan yang channel 7 juga. Apabila channel 7 kita tekan, maka timer akan bekerja. Mohon maaf, ya. Channel 7 kita tekan, maka timer akan bekerja dan silinder maju ke depan. Nah, jadi fungsi dari generator pulsa ini ialah apabila kita menekan suatu channel tersebut, maka dia akan mendelay sesuai dengan timer yang kita inginkan.
jadi tidak langsung bereaksi. Nah, itu berguna pada perusahaan yang dimana menggunakan konsep seperti ini. Nah, jadi kita juga menerapkan proteksi di dalamnya. Jadi apabila kita tekan channel 6 dan juga kita tekan channel 7, maka yang bereaksi hanya channel 6 aja. Nah, tidak akan bereaksi kan? Nah, tidak akan bisa. Jadi hanya satu aja yang bereaksi. Jadi seperti ini. Jadi setelah selesai, maka kita menggunakan pendorong silinder untuk maju ke depan.